sahabat-sahabat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, bahwa Allah SWT menciptakan kita di dunia, menurunkan kita hidup di dunia ini memiliki tugas. Yang pertama adalah kita bertugas mengabdi kepada Allah. Kita itu sebagai hamba Allah, menauhidkan Allah. Yang kedua, kita bertugas sebagai khalifah, seseorang yang memakmurkan bumi, yang mengolah, yang mengelola, yang membuat bumi ini bisa makmur, penuh sejahtera, penuh kedamaian, dan penuh kasih sayang kepada siapa saja yang menghuninya. Dan tanggung jawab kita umat Islam agar mengatur bumi, menyejahterakan dan memakmurkan ini bisa terwujud. Nah, yang ketiga adalah kita juga berfungsi sebagai pendakwah, penyampai kebenaran. Kita juga sebagai orang yang memiliki kewajiban mengajak orang lain agar bisa mengenal Islam, mengenal kebenaran, dan mengenal kemuliaan dari Rasulullah Muhammad SAW, dan mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita merasa bahwa pendakwah itu ataupun yang menyampaikan kebenaran yang harus itu hanya sebatas para ulama, para kiai, para ustadz, nah pendapat itu kurang tepat. Mengapa? Karena tugas dakwah itu sebenarnya melekat di setiap orang muslim, di setiap kita, apapun peran kita. Mau kita sebagai pelajar, mau kita sebagai mahasiswa, mau kita sebagai pedagang, mau sebagai karyawan, pebisnis, ataupun pejabat, kita itu sebagai umat muslim, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain untuk bisa menyembah Allah, mengesahkan Allah. Memang betul bahwa dakwah yang pertama kali adalah dakwah kepada diri kita sendiri. Mengapa? Karena dakwah itu menjadi bagian dari kita agar kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Apalah artinya kita mengajak orang lain berbuat baik, namun kita sendiri tidak berbuat baik? Apalah artinya kita menyampaikan kebenaran orang lain untuk berbuat baik, menjalankan amal soleh, menjalankan kebaikan, bermanfaat buat yang lain, namun kita sendiri tidak melakukannya? Maka jangan sampai saat kita sudah ikut di barisan dakwah ini, kita lupa bahwa tugas yang pertama kali saat kita berdakwah adalah justru mengajak kepada diri kita, keluarga kita, agar apa? Agar bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahwa dakwah itu harus dilakukan setiap saat. Tidak harus ceramah di mimbar, tidak harus kita menyampaikannya di forum-forum tertentu. Boleh jadi kita itu berdakwah dengan metode tersendiri, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku yang Masya Allah, yang penuh kasih sayang, penuh persahabatan, penuh kedamaian. Maka sebenarnya itu menjadi dakwah tersendiri. Firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka sebaik-baiknya. Nah, kita ini yang mengaku umat Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita ingin mengikuti barisan berdakwah, maka kita mengajak kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada komunitas kita, yang pertama adalah dengan hikmah yang baik, dengan pelajaran yang baik. Mengapa? Karena kalau misalnya kita berdakwah dengan kekerasan, kita berdakwah menjustifikasi, kamu salah, kamu pasti masuk neraka, kamu akan selamat, maka boleh jadi belum apa-apa, kita akan tertolak. Maka dengan hikmah dan pelajaran yang baik, kita mengajak orang agar kita bisa mengemban dakwah sebagaimana kita sebagai umat Rasulullah Muhammad